Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada satu pertanyaan Ustaz dari brosur. Apakah sunnah mandi sebelum sholat id pelaksanaannya sama dengan mandi janabat atau dengan beserta wudhu Ustaz? Mandi besar wudhu gimana lagi? Kami ulangi. Apakah sunnah mandi sebelum sholat id pelaksanaannya sama dengan mandi janabat, yakni dengan atau beserta wudhu? Dan apakah setelah mandi masih harus berwudhu seperti akan sholat Ustaz? Tidak. Ya. Di mandi sholat Idul Fitri, sholat mandi sholat Jum'ah tidak seperti mandi janabat. Ya. Kecuali kalau malamnya kamu kumpul sama istrimu, ya mandi paginya itu. Kalau enggak disunahkan mandi aja. Apalagi berkaitan dengan brosur sementara cukup. Ya, dari sudah paham semua kan? Ya. Jadi malam takbiran tuntunan itu tidak ada, ya kan? Takbir hari raya itu dikumandangkan di mana? Tanah lapang. Nah, takbir hari raya itu dilaksanakan di tanah lapang. Itu kalau menurut tuntunan, ya kan? Tapi yang mau takbir keliling ya silahkan saja. Sekarang tidak sekedar takbir keliling, takbir keliling tambah pakai dumbrengan itu. Dan galang sing takbir kadang tipnya, ya, pengupeng itu dumbrengan. Dan kalau naik truk lanang wedok dadi siji, dah mengagungkan nama Allah. Coba dibaca itu tentang tempat pemandangan takbir. Halaman 2 nomor 5. Waktu dan tempat takbir hari raya. Ani Zuhri annahu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahruju yaumal fitri fayukabbiru min hini yahruju min baitihi hatta ya'tiyal musalla. Rawahu Abu Bakr An-Najjar. Dari Az-Zuhri ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat hari raya Idul Fitri dengan takbir mulai dari rumahnya hingga tiba di tempat sholat. Hadis riwayat Abu Bakar An-Najjar mursal dalam Nailul Autor juz 3 halaman 327. Hadisnya mursal. Ya. Hadis mursal itu termasuk jenis kategori hadis dhaif. Terus An Salim bin Abdullah anna Abdullah bin Umar akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru yaumal fitri min hini yakhruju min baitihi hatta ya'tiyal musalla. Rawahul Baihaqi. Dari Salim bin Abdullah bahwasanya Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada hari raya Idul Fitri dari sejak keluar dari rumah beliau hingga tiba di tempat sholat. Hadis riwayat Baihaqi juz 3 halaman 279. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Musa bin Muhammad bin Atha dan Al-Walid bin Muhammad Al-Mukri. An-Nafi'in anna bin Umar kana yagdu ilal aidi minal masjidi wa kana yarfa'u sautahu bitakbiri hatta ya'tiyal musalla wa yukabbiru hatta ya'tiyal imamu. Rawahul Baihaqi. Dari Nafi' bahwasanya dahulu Ibnu Umar berangkat ke sholat Id dengan bertakbir dengan suara keras sejak dari masjid sampai tiba di tempat sholat, dan ia terus bertakbir hingga imam datang. Hadis riwayat Baihaqi
juz 3 halaman 279 mauquf. Di hadis mauquf itu tidak sampai pada Nabi. Terus An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinu a'yadakum bitakbiri. Rawahu At-Tabrani fil Awsat. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Hadis riwayat Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Awsat juz 5 halaman 189 nomor 4370. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Umar bin Rashid yang dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan Nasa'i. Ya, artinya dhaif. Terus Waktu dan tempat bertakbir hari raya menurut hadis yang sahih. An Ummi Atiyata qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiqa wal huyyada wa dawatil khuduri wa ammal huyyadu fayatazilna sholata. Rawahu Muslim. Dari Ummu Atiyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk membawa keluar anak-anak perempuan yang hampir balik, perempuan-perempuan yang haid dan juga gadis-gadis dalam pingitan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun wanita-wanita yang haid itu mereka tidak sholat. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 606. An Hafsata an Ummi Atiyata qalat kunna nu'maru an nahruja yaumal aidi hatta nuhrijal bikra min khidriha hatta nuhrijal huyyada fayakunna khalfan nasi fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata dzalikal yaumi wa tuhratahu. Rawahul Bukhari. Dari Hafsah dari Ummu Atiyah ia berkata, dahulu kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya ke tempat sholat id, sehingga kami mengeluarkan para gadis yang dalam pingitannya, sehingga kami mengeluarkan para wanita yang sedang haid. Lalu mereka berada di tempat belakang para jamaah. Mereka para wanita bertakbir dengan takbir mereka, berdoa dengan doa mereka. Para wanita itu mengharapkan berkahnya pada hari itu dan kesuciannya dari dosa. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 7. Dari hadis sahih di atas dapat kita pahami bahwa takbir hari raya itu dilaksanakan pada waktu tiba di tempat sholat sampai berdirinya sholat. ya, paham ya? Jadi takbir hari raya berdasarkan hadis yang sahih itu dikerjakan di waktu di mana? Di tempat sholat, di lapangan tadi. Itu pun wanita-wanita yang sedang haid, gadis-gadis pingitan yang tidak pernah keluar, ya, wanita yang sudah balik, itu semua dibawa ke lapangan untuk mengagungkan Allah dengan takbir, tahmid, tasbih. Nah, di situ tempatnya. Jadi tidak ada riwayat yang sahih takbir hari raya keliling-keliling naik unta, itu enggak pernah ada. Ya, naik unta, sekarang naik truk, apalagi laki perempuan campur jadi satu. Tidak ada. Itu tradisi bangsa kita ini betul. Nah, kalau dulu belum mengerti, sekarang sudah mengerti. Walaupun sudah mengerti mau nekat ya silahkan, yang larang sopo. Ya, malah mengamankan, kok polisi mengamankan, jaga keamanannya. Untuk tahun ini pun juga Satgas MTA diminta polisi juga untuk membantu pengamanan di raya ini. Nah, oleh sebab itulah, jadi kita tidak ada, tapi kita majlis ilmu, ngaji apa adanya kita terangke, ya, kita terangkan. Jadi hadis berdasar hadis yang sahih
takbir hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu dikumandangkan waktu sudah di samping lapangan untuk menunggu sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu. Kumandangkan takbir sepuas-puasnya di sini, tahmid, tahlil gitu ya. Nah. Terus bagaimana bunyinya takbir ya dibaca? Takbir menurut hadis yang sahih. Bacaan takbir hari raya di halaman 10. Bacaan takbir pada hari raya yang bersumber dari sahabat Umar dan Ibnu Mas'ud adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamid. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan kepunyaan Allah lah segala pujian. Dalam Nailul Autar juz 3 halaman 358, dalam Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 275. Nah, itu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kita ora patut ya. Patutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Patutnya kan gitu kita. Ya. Karena saking suwene ya, saking lamanya yang nurut tuntunan itu tidak dilakukan, waktu dimunculnya kita nyeleneh. Ora patut. Patutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allah. Itu patutnya. Ada lagi ya. Kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Lah. Dikatok kaya apa-apa patut gitu. Ini lugu Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha kok ora patut ya. Karmu sing ngarani patut apa ora, saya menerangkan nurut tuntunan seperti itu. Nurut tuntunan itu takbir 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu. Mengapa ini saya ajarkan? Sebentar lagi saya menghadapi ini loh, sebentar lagi menghadapi ini. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan sampai kita ikutan tanpa ilmu. Ngaji di sini majelis ilmu, terangkan. Takbirnya oh seperti ini. Ya, tempatnya nanti ya di lapangan. Ya. Nah, kalau turun jalan keluar dari rumah sampai sana baca takbir terus boleh apa tidak? Masalah agama jangan tanya boleh apa tidak. Apa yang ditanyakan apa ada? Tuntunannya ada apa tidak? Nek kamu mengatakan tidak boleh, yang melarang siapa? Ya, yang melarang siapa? Ya. Jadi kalau masalah ada itu tanya ada tuntunannya apa tidak? Ya. Sebaik-baik urusan agama itu yang menurut tuntunan. Ya, baik-baiknya. Ya, saya rasa cukup ini. Mohon maaf, pada halaman 4 tadi Ustaz, saya baca artinya di hadis yang kedua dari Hafsah dari Ummu Atiyah. Ia berkata, dahulu kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya ke tempat sholat id, sehingga kami mengeluarkan para gadis yang dalam pingitannya, sehingga kami mengeluarkan para wanita yang sedang haid, lalu mereka berada di belakang para jamaah. Mereka para wanita bertakbir dengan takbir mereka, berdoa dengan doa mereka. Para wanita itu mengharapkan berkahnya pada hari itu dan kesuciannya dari dosa. Yang dimaksud pada kalimat mereka para wanita bertakbir dengan takbir mereka dan berdoa dengan doa mereka. Mohon penjelasannya Ustaz. Sudah ya, takbir dengan takbir mereka. Artinya wanita-wanita tadi
di belakang jamaah karena wanita dia tidak sholat, dan haid kan tidak sholat. Nah, tempatnya di belakang orang-orang yang sholat. Nah, maka itu tidak sholat kok datang apa? Mereka takbir. Dengan takbir mereka itu maksudnya wanita-wanita itu sama bertakbir. Takbir mereka bukan berarti terus nggawe karepe dhewe, tidak. Takbirnya sudah dituntunkan gitu kok. Ya, sudah dituntunkan. Berdoa dengan doa mereka, artinya mereka boleh berdoa apa saja. Ya, doa permohonan itu, doa itu permohonan. Nah, apa yang dia mohon? Boleh dia berdoa apapun, apalagi minta fitrinya, bersihnya daripada hari itu, berkahnya dari Idul Fitri itu. Ya mungkin dia mohon apa saja, misalkan mohon supaya puasanya diterima oleh Allah, pahala puasanya bisa puasanya bisa sampai tujuan puasa itu menjadi orang yang bertakwa, bisa doa apa saja boleh. Ya. Jadi jangan dipaham dengan takbir mereka terus takbir nurut wanita dhewe, nurut pria dhewe, atau takbir sakarepe dhewe, tidak. Takbirnya sudah dituntunkan itu. Apalagi halaman 6 Ustaz. Nomor 9, hari raya pada hari Jumat. Ani Ibnu Abbasin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ijtama'a idani fi yaumikum hadza faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ati wa inna mujammi'una insyaallah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, telah terhimpun pada hari ini 2 hari raya, yakni hari raya dan Jum'ah. Maka barang siapa mau, cukuplah sholat ini buat dia, tidak perlu lagi sholat Jum'ah. Tetapi kami tetap akan mendirikan sholat Jum'ah insyaallah. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 416, nomor 1311. Apa yang ditanyakan? Pertanyaannya, kalau tidak sholat Jumat, apakah kita masih harus melaksanakan sholat duhur, Ustaz? Tidak. Yang mencukupkan, jadi 2 hari raya Islam itu kan ada 3, Idul Adha, Idul Fitri, dan hari Jumat. Nah, ini 2 hari raya berkumpul. Ya, 2 hari raya berkumpul itu ora mungkin. Nah, 2 hari raya Idul Fitri karo Idul Adha berkumpul nggak mungkin. Yang berkumpul dengan hari raya hari Jumat, hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha berkumpul menjadi satu pada hari Jumat. Insya Allah yang akan datang ini mudah-mudahan bareng hari Jumat. Dan Nabi mengatakan siapa yang mencukupkan sholat hari raya itu, siangnya tidak melaksanakan sholat Jumat, sudah boleh, sudah cukup. Tetapi Nabi tetap menyelenggarakan sholat Jumat, gitu lah. Nah, kalau Nabi menyelenggarakan sholat Jumat, ya sahabat-sahabat tidak ada yang ketinggalan. Apa yang dilakukan Nabi mesti dilakukan oleh para sahabat Nabi. Tapi barang siapa yang mencukupkan sholat hari raya, tadi dikerjakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha saja, Jumatnya tidak sholat Jumat, cukup, boleh mencukupkan itu. Ya, tapi Nabi mengatakan saya tetap melaksanakan sholat Jumat insya Allah. Ya. Ya, Nabi juga itu pada hari Jumat, dan itu petapatan hari raya. Maka siapa mencukupkan, ya sholat hari raya itu aja, siangnya tidak usah sholat Jumat, mencukupkan itu boleh. Tapi saya Nabi tetap menjalankan sholat Jumat. Apalagi yang kurang jelas? Orang kok malah awalnya orang sholat Jumat malah sholat duhur. Hari itu hari Jumat, tidak sholat duhur. Ya. Udah, tidak ada lagi? Ya, cukup saya cari brosur. Coba dibaca yang ini.
Itu wanita-wanita menyedekahkan perhiasannya tadi. Halaman berapa? Halaman 7, nomor 11, nomor 7, 8, dan halaman 9 insyaallah. Ya. Nomor 11, khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdurrahmani qala, sami'tu bin Abbasin qala, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin aw adhan, fa shallal 'ida summa khataba. Summa atan nisaa fa wa'adahunna wa dzakkarahunna wa amarahunna bis shadaqah. Rawal Bukhari. Dari Abdurrahman ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, aku pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Lalu beliau sholat Id, kemudian berkhutbah. Kemudian beliau datang ke tempat para wanita, memberikan nasihat kepada mereka, mengingatkan mereka, dan menganjurkan kepada mereka untuk bersedekah. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 8. An Ibnu Juraijin qala akhbarani Ata'un an Jabir bin Abdullah qala sami'tuhu yaqulu qama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri fa shalla fa bada'a bis sholati tsumma khataba falamma faragha nazala fa atan nisaa fadzakkarahunna wa huwa yatawakka'u ala Bilalin wa Bilalun basitun saubahu yulqi fihin nisaa'us shadaqah. Qultu li Ata'in zakata yaumil fitri qala la walakin shadaqatan yatasaddaqna hina idzin tulqi fatakhaha wa yulqina. Qultu atura haqqan 'alal imami dzalika wa yudzakkiruhunna qala innahu la haqqun 'alaihim wa ma lahum la yaf'aluna. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Juraid ia berkata, atau mengabarkan kepada kami dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan bahwa Jabir berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Yang mula-mula beliau lakukan adalah sholat, kemudian berkhutbah. Setelah selesai khutbah, beliau turun lalu datang ke tempat para wanita. Beliau memberikan nasihat dan mengingatkan mereka dengan berpegang pada Bilal. Sedangkan Bilal membentangkan kainnya dan para wanita lalu memberikan sedekahnya. Ibnu Juraid berkata, aku bertanya kepada Atha, apakah yang mereka berikan itu zakat fitrah? Ia menjawab, bukan, tetapi sedekah yang para wanita bersedekah pada waktu itu. Ada wanita yang memberikan gelangnya, ada mereka para wanita memberikan sedekahnya. Ibnu Juraid berkata, aku bertanya kepada Atha, apakah kewajiban imam melakukan demikian itu, memberi nasihat kepada para wanita? Atha menjawab, ya, itu adalah kewajiban mereka, tetapi entah mengapa mereka sekarang tidak melakukannya. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 9. Sudah paham? Jadi Nabi dulu setelah sholat, setelah khutbah, jadi khutbah sholat Idul Adha dengan sholat Idul Fitri itu khutbahnya sebelum atau sesudah sholat? Ya, sebelum apa sesudah? Sesudah. Kalau Jumat, khutbah dulu baru sholat Jumat. Kalau sholat hari raya, sholat dulu baru khutbah. Setelah selesai khutbah, Nabi datang ke jamaah wanita. Wanita akan di belakang itu. Di situ Nabi memberikan nasihat, memberikan pengarahan. Akhirnya para wanita mensedekahkan perhiasannya. Ada yang melepas gelangnya, ada yang melepas antingnya, ada yang melepas kalungnya, gitu loh. Nah, sahabat yang bertanya, apakah itu zakat fitrah? Bukan. Zakat fitrah itu zakat makanan pokok. Kalau gelang kalung kan bukan makanan, gitu. Nah, itu sedekah. Dia gunakan perjuangan untuk sedekah, untuk fisabilillah.
maka ada yang mengorbankan. Ya. Apa imam mempunyai kewajiban itu? Iya. Imam itu setelah selesai datang ke tempat putri, anjurkan. Tapi sayang sekarang sudah tidak ada yang menjalankan begitu. Kan tidak ada toh? Sekarang sholat di mana selesai sholat kan sudah tidak sempat imamnya datang ke tempat wanita. Kadang-kala baru khutbah sudah pulang kok. Ya, ada kan sholat Idul Fitri, begitu selesai salam, imamnya naik mimbar sudah pulang. Jadi seolah-olah wis rampung, padahal itu ada kaitannya. Sholat Idul Fitri itu ada khutbahnya. Nah, selesai khutbah, imamnya datang mendekati wanita tadi menjelaskan. Ya. Nah, ini hingga dengan demikian terkumpul dari wanita perhiasan yang dilepaskannya. Ya. Nah, tempat kita ya alhamdulillah ada yang menunjukkan, tapi tidak sholat Idul Fitri dijelaskan enggak. Ya. Jadi kita mau bangun pondok pesantren ini banyak ibu-ibu yang sudah melepaskan perhiasannya. Sampai hari kemarin sudah 30 orang. 30 orang melepaskan, ada yang gelangnya, ada yang kalungnya, ada yang cincinnya. Langsung dialamatkan ini sedekah untuk ponpes, pondok pesantren di kalangannya yang akan kita dirikan nanti. Nah, ada yang satu orang mensedekahkan 18 gelang, 18 gelang satu orang. Ada yang 2 gelang, ada yang 1. Nah, ini mereka mengikhlaskan, ya, mereka tahu manfaatnya daripada saya pakai, apalagi kalau orang ngaji tuh. Orang ngaji, kamu memakai gelang ya ora ketok. Ya kan? Pakai kalung ya ora ketok. Wong ditutup. Ya. Sekarang nek ketok malah diincer jambret. Nah, maka itu akhirnya bukan karena tidak ketoknya ya kesadarannya, manfaatnya. Mereka menyediakan gelang, kalungnya, ya, sudah diserahkan untuk pondok pesantren. Ya itu yang tidak akan habis. Kalau harta yang kita pakai rusak, pakaian yang kita pakai rusak jadi gombal, kendaraan yang kita pakai jadi besi tua, makanan yang kita makan sekarang kita makan besok jadi kotoran, sudah habis semua. Maka Nabi pernah menyembelih seekor kambing, ya. Nabi pergi, setelah pulang dari bepergian tanya pada istrinya, ya Aisyah, masih ada daging kambingnya tadi? Istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, sudah habis semua. Kita bagikan pada tetangga-tetangga. Yang tinggal, yang masih tinggal 1 sampil ini saja. Yang lain sudah habis semua. Apa kata Nabi? Justru ini yang makan habis. Yang kamu tinggalkan 1 sampil ini yang akan habis. Nanti kita makan, bisa jadi kotoran, udah habis kan? Nah, yang kamu bagi-bagikan tadi itu tidak habis. Jadi tabungan kita di akhirat nanti akan diberi balasan oleh Allah jauh lebih banyak daripada yang kamu berikan tadi. Itu yang tidak habis. Maka orang yang ada hartaku, seolah hartamu, kamu milik harta ya apa? Harta yang kamu pakai itu akan rusak, akan habis. Ya, harta yang kamu sedekahkan itu yang bakal tidak habis. Ya, bakal tidak habis. Maka tadi para wanita mensedekahkan gelangnya, kalungnya, cincinnya, antingnya, itu yang tidak habis. Ya, tidak habis. Nanti petik hasilnya. Kalau sampai kamu mati tidak habis, apa ya akan dibawa? Ya tidak dibawa kan? Tinggal untuk ahli waris. Dah haknya ahli waris. Kamu nggak bisa memanfaatkan dan tidak bisa mengambil manfaatnya. Ya, alhamdulillah tumbuh, bisa mengerti.
Padahal wanita nek karo jenenge Mas ngono. Ya ta? Seneng banget. Karo Mas tenan malah ora seneng. Karo Mase tenan iki lho. Luwih seneng Mas gelang, kalung. Nek karo Mase tenan malah ora seneng. Ya. Itu yang bakal tidak habis nanti. Jadi tabungan akan jadi amal baik yang akan dibalas oleh Allah di akhirat. Itu menjadi amal ibadah, amal abadi, tidak akan habis. Dipetik lagi hasilnya nanti di akhirat. Itu orang yang meyakini adanya hari akhirat. Ya mudah-mudahan lah ini semua menjadi catatan bagi kita yang baik-baik kita ikuti, yang berdasarkan dalil yang kuat kita ikuti, yang selama ini kita lakukan ternyata tidak ada dalilnya atau bahkan dalilnya dhaif yang kita tinggalkan. Tanpa melarang orang-orang yang lain, silakan mau begitu. Nah, bagi kita dulu begitu karena belum tahu, mestinya sudah tahu akan berubah. Kalau tahu dan tahu sama saja, Allah katakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apa sama? Orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Ya. Tentunya orang mengerti itu berbeda dengan yang tidak mengerti. Nah, itulah. Kalau dulu belum mengerti, amalnya hanya taklid, ikut-ikutan. Nah, setelah mengerti, ya berdasarkan ilmu yang dilakukannya. Ya, mudah-mudahan sudah manfaat ini. Baik, saya cukupkan sekian. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi dari brosurnya, kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Pertanyaan Ahad 3 Juni. Kalau akan puasa Syawal, apakah kita mengqadha puasa Ramadan dulu atau bisa langsung melakukan puasa Syawal, Ustaz? Bisa, tidak harus puasa Ramadan dulu, nyaur dulu. Ya. Tapi nyaur dulu juga boleh. Nyaur dulu boleh. Karena puasa Syawal itu waktunya selama berapa? 1 bulan. Yang penting kamu lakukan di bulan Syawal. Memang ada yang berpendapat puasa Syawal ini sekarang hari raya, ya besok terus poso. Dan berturut-turut 6 hari. Padahal Nabi mengatakan an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah SAW qala man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Hadis riwayat Muslim, ya. Dari Abu Ayyub Ansori bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa puasa Ramadan lalu ia iringi dengan puasa 6 hari dari Syawal, dari bulan Syawal, adalah pahalnya itu seperti puasa 1 tahun. Ya. Puasa Ramadan selesai, terus puasa 6 hari di bulan Syawal, min Syawal, di bulan Syawal. Tidak ada keterangan harus sekarang selesai Ramadan terus puasa dan berturut-turut, ya, pokoknya 6 hari di bulan Syawal. Memang kalau kamu punya hutang lebih baik disaur dulu, lebih baik, ya. Enggak, puasanya 6 hari, hutangnya biasanya berapa hari ibu-ibu itu? 7 hari biasanya, ya. Sahur saya utang, nyaur utang, ya. Kalau bapak-bapak tidak punya hutang, kecuali kalau yang pergi musafir atau sakit, ya, terpaksa punya hutang, ya disaur. Tapi tidak harus, karena mengganti menyaur itu tidak harus bulan Syawal. Wa iddatum min ayyamin, ganti di hari lain selain bulan Ramadan. Ganti bulan Safar juga boleh, bulan Muharram juga boleh, bulan Syawal itu juga tidak salah, ya boleh. Memang sebaik-baiknya utang itu segera dibayar. Kan. Tapi kalau bulan Syawal, puasa Syawal tidak boleh dikerjakan pada bulan selain Syawal. Selain Syawal nggak boleh. Memangnya mana puasa Syawal 6 hari. Ya, apalagi
dalam sholat berjamaah kita sebagai makmum, kemudian kita ketahui ternyata imam melakukan kesalahan atau tidak sesuai tuntunan, dan bagi kita untuk mengingatkan tidak memungkinkan karena berada di shaf paling belakang. Yang demikian itu, apakah kami melepaskan diri dari jamaah atau berjamaah tetap dilanjutkan, Ustaz? Tidak, saya tanya, tidak nurut tuntunan ini apa? Ya, harus disebutkan. Kalau salah ada kewajiban apa? Mengingatkan. Misalnya imamnya sholat 3 rakaat, 2 rakaat mestinya duduk tahiyat awal, ini tidak, 2 rakaat langsung ngadeg. Walaupun kamu di shaf paling belakang boleh, ya, mengingatkan itu boleh. Mungkin di depan-depan tadi nggak tahu, maka itu dalam pengaturan shaf di belakang imam itu sebaiknya berdiri orang-orang yang paham tentang agamanya, orang dewasa yang tahu tentang agama, tahu nanti kalau imamnya sholat batal atau keliru bisa mengingatkan, ya. Nah, kalau laki-laki melihat imamnya salah, ditegur dengan ucapan apa? Subhanallah. Di belakang juga boleh subhanallah, gitu lah. Nah, mungkin di depan-depan orang ngerti. Jadi ada aturannya. Kalau memang imamnya melakukan suatu kesalahan dari rukun sholat tadi, mengingatkan, bukan memutus. Bukan memutus. Makanya kamu maksud imamnya tidak nurut tuntunan itu bagaimana? Nah, itu kan. Kalau nggak jelaskan kan nggak ngerti. Jadi kesimpulannya makmum kalau melihat imamnya keliru wajib apa? Mengingatkan. Baik kamu shaf di belakang atau shaf di depan, tahu imamnya keliru, mengingatkan. Nah, gitu. Apalagi dalam kelompok yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ada budak. Demikian juga dalam kelompok sasaran zakat fitrah juga ada ar-riqab, yakni budak-budak. Bagaimana penjelasan dalam hal ini, Ustaz? Jadi budak itu tidak ada bunyinya memberikan budak, adanya riqab. Riqab itu artinya memberikan zakat untuk memerdekakan budak tadi, bukan kok lagi budak dikasih beras 1 kilo, 2 kilo, bukan begitu. Ya, riqab itu orang yang menjadi budak diberikan zakat, dia punya hak untuk menebus dirinya supaya bebas dari perbudakan. Ya, nah sekarang ini kan nggak ada perbudakan, berarti itu sudah tidak perlu disaluri, karena memang tidak ada sekarang. Ya, kalau ada budak, ya, maka Islam itu antara lain pembebasan perbudakan, antara lain cara membebaskannya dengan memberikan zakat tadi. Zakat dikumpulkan, tak kumpul banyak, ini ada budak muslim kita bebaskan. Nah, harus nebus kepada majikannya, ditebus berapa? Nanti nebus budak tadi untuk supaya menjadi orang merdeka, gitu. Nah, karena sekarang budak udah nggak ada, maka kolom itu tidak berlaku. Sekarang berikan yang lain-lain, ya tak? Kan ada 8 golongan, salah satu diantaranya membebaskan budak tadi, bukan budak diberi sawai. Diberi itu maksudnya dengan diberi uang zakat atau harta dari zakat itu diharapkan dirinya menjadi orang merdeka karena menebus. Ya, zaman dulu budak itu kan jual beli, ada budak belian, ini maksudnya budak yang dibeli. Nah, dia tidak bisa bebas kecuali dia menebus dirinya seharga pembeliannya dulu. Nah, kalau sudah dirinya membayar tebusan tadi bebas. Nah, tebusan itu didapat dari mana? Wong dia budak, kerjanya pun untuk majikannya. Nah, maka diambilkan dari zakat. Maka termasuk budak itu, ya, yang tujuannya untuk membebaskan tadi, itu punya hak untuk menerima zakat.
Apalagi? Mohon dijelaskan Quran surat Ibrahim ayat 37. Ustaz. Ya, dibaca dulu ayatnya. Quran surat Ibrahim surat keempat ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yakni Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Yang ditanyakan apa? Itu doa. Nabi Ibrahim doa meletakkan keturunannya Nabi Ibrahim di dekat di suatu lembah yang tidak ada tanaman di dekat rumah Allah. Maksudnya apa? Rumah Allah itu di mana? Maksudnya di Baitullah, Ka'bah sana loh. Jadi Nabi menempatkan keturunannya di tempat itu. Kemudian pada tempat itu kering kerontang, nggak ada tanaman apa-apa. Ya, maka Ibrahim berdoa, Allahumma pada Allah, ya, pada tempat yang kering kerontang, nggak ada tanaman-tanaman dekat Baitullah yang dihormati. Maka Ibrahim berdoa agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati mereka cenderung. Dan di situ didoakan menjadi negeri itu negeri yang penuh berkah. Beri rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya. Dan khusus doa Ibrahim ini, ya, maunya minta supaya yang diberi rezeki itu orang-orang yang beriman saja. Ditolak oleh Allah. Orang kafir pun diberi. Coba dibaca itu. Ya, 26 ya. Surat Al-Imran, surat apa itu? Doanya Nabi Ibrahim itu loh. Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 126. Ya, 126, betul. Itu qala Ibrahim rabbi ja'al hadza balatan aminan, ya itu. Wa idza qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi Ibrahim itu berdoa supaya diberi rezeki, ya. Rabbi ja'al hadza balatan aminan warzuq ahlahu minas samarat, ya, supaya dijadikan negeri Mekah itu negeri yang aman, dicurahkan rezeki kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Man amana minhum billah wal yaumil akhir, rezeki. Maksudnya Ibrahim yang di situ biar orang yang beriman, yang tidak beriman jangan diberi rezeki. Langsung dijawab oleh Allah, ya, waman kafaro umatihu qalilan summa tarhu ila adzabin nar. Ya Allah, berilah rezeki. Nah, ini penduduk negeri ini orang-orang yang beriman,
langsung jawab, ya Ibrahim, wong kafire tak wenehi. Biar dia senang-senang sementara. Ya, hidup di dunia ini diberi rezeki. Setelah itu nanti kalau tetap mati dalam kafir, dipaksa dia masuk neraka. Jadi senangnya cuma seberapa sama hidup di dunia ini. Ya. Nah, keturunan Nabi Ibrahim ada yang ditempatkan di situ. Siapa yang ditempatkan di tempat yang kering kerontang? Ismail masih bayi kecil, taruh di situ. Tidak ada tanaman, tidak ada pohon-pohonan, ya, ada air. Ya. Tapi Nabi Ibrahim berdoa supaya tempat diberikan rezeki di buah-buahan yang bermacam-macam. Ya. Negeri itu benar-benar subur, makmur, betul lah. Doa Nabi Ibrahim terkabul kan. Mekah itu ibaratnya tanaman-tanaman apa-apa nggak ada adanya, batu, pasir. Jadi tanamannya nggak ada, tapi buah apapun ada di sana. Ya, kalau di sini banyak tanaman, kadang-kadang buahnya nggak ada. Bapak-bapak kan sering nanam pisang, buahnya di Sarlegi banyak. Jadi kalau bapak-bapak yang kamu tanam tuh, wite tok buahnya di Sarlegi. Begitu sudah panen, dipangan dhewe maneman. Kuning Sarlegi, ya, nah gitu. Nah ini sih di Mekah itu tanaman ibadah, tapi cari buah apapun ada di sana. Yang haji itu sudah cari buah apapun ada di sana. Nah inilah terkabul doa Nabi Ibrahim. Jadi doa Nabi Ibrahim pada Allah supaya negeri dijadikan negeri yang aman, tentram, santosa dan diberi rezeki dari bermacam-macam buah-buahan. Nah, itu doa ayat 41. Jadi itu doa Nabi Ibrahim kepada Allah untuk memohon daerah yang tidak ada tanaman apa-apa kering kerontang tadi, ya, supaya diberikan oleh Allah rezeki yang bermacam-macam dari buah-buahan yang bermacam-macam. Apalagi